Seorang pemuda menyelamatkan gadis dari air. Saat ke darat dia hanya melihat sebuah manekin. Dia berpikir wanita itu nyata. Namun kenyataan berkata lain. Dia membawa ke tempatnya bekerja. Dia telah melajang selama lebih dari 20 tahun. Manekin tidak akan kumaafkan. Aku perintahkan kau untuk hidup. Lalu Jason melepas kalung pada manekin itu. Tak disangka, manekin itu berubah menjadi gadis yang sungguhan. Terima kasih telah menyelamatkanku. Tak apa-apa, Jason terkejut hingga terjatuh. Dengan manekin rambut pirang yang hidup. Mengapa harus takut wahai pangeran penyelamat hidupku? Ada apa denganmu? Jason menjauhi dia, dan mengancamnya karena ketakutan. Namun Jesse menyentuhnya, agar Jason percaya bahwa dia nyata. Ternyata legenda itu benar. Penyihir mengutuknya. 1000 tahun yang lalu, Pangeran William jatuh cinta pada Jesse. Dia seorang gadis biasa. Cinta mereka ditentang oleh ratu. Pangeran mencoba membawa Jesse untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, mereka pun tertangkap. Nyonya Ratu, tolong bebaskan aku. Aku mencintainya. Ratu merasa kebingungan dengan sikap sang pangeran. Lalu mengirim penyihir padanya. Sang penyihir memberinya satu kalung sihir. Lalu berbohong pada Pangeran William. Jika memakai kalung itu dia akan bahagia selamanya. Sang pangeran mengira itu nyata. Lalu memberikan kalung itu untuk Jesse. Jesse berubah menjadi manusia kayu. Lalu terbangun setelah 1000 tahun kemudian. Setelah itu, Jesse menjadi manekin paling terkenal di dunia. Tempat penyihir itu pun lambat laun berubah menjadi pameran manekin. Dengan Jesse berada di dalamnya, dan memendam perasaan jatuh cinta. 1000 tahun kemudian, truk manekin mengalami kecelakaan, lalu menjatuhkannya ke sungai. Jason tanpa ragu melompat ke sungai, untuk menyelamatkan manekin itu, dan membuka kutukannya setelah itu. Secara kebetulan, Jason adalah reinkarnasi dari Pangeran William. Karena waktu yang panjang Jesse kesulitan untuk beradaptasi. Kemudian dia jatuh pingsan. Ketika dia bangun, kalimat pertama yang dia ucapkan adalah, "Aku mencintaimu. Aku tidak mengingat kehidupan masa laluku. Tapi aku tak peduli, kau yang paling kucintai di dunia." Dengan cinta tak terduga dari Jesse, Jason merasa takut sekaligus bahagia. 3 pria datang pada mereka. Untungnya, ketiganya memiliki urusan lain. Jason langsung mengusir mereka. "Aku mengusirnya agar kau aman." Jason lalu mengajak Jesse keluar. 1000 tahun menjadi manekin. Dia belum makan apapun. Jason membawanya melihat kelap-kelip lampu kota. Gadis ini pun dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Gadis desa yang sangat terbelakang. "Aku belum pernah melihat sosis. Bahkan kertas yang dapat dimakan. Rasanya terlalu bagus. Kau seharusnya tidak memakan kertasnya." Lalu dia melihat bayangannya di cermin. Hal itu membuat Jesse terkejut. Tidak apa-apa, itu hanyalah pantulan cermin. Karena dia putri yang disegel selama 1000 tahun. Jesse membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Jason pun tak dapat menyalahkan dia sekarang. Lalu Jason mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dia mengajaknya ke bar. Sebelumnya dia ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tapi kali ini Jason dapat masuk. Jesse pergi ke toilet. Dia tertarik oleh seorang gadis yang sedang memakai lipstik. Benar saja, setiap gadis tidak bisa melarikan diri dari pesona lipstik. Hal itu pun berlaku pada wanita 1000 tahun yang lalu. Gadis itu dengan murah hati meminjamkan lipstiknya. Dan dengan sabar mengajarkannya menggunakan lipstik. Jesse menambahkan lipstik untuk membuatnya lebih cantik lagi. Jason menjadi fokus malam itu. Semua mata pria tertuju padanya. Tapi mata dan hatinya hanya untuk Jason. Baginya dia adalah Pangeran William. Setelah berdansa di bar, mereka pulang ke rumah, dan menyelundupkan Jesse dari ibunya. Lalu membawanya ke kamarnya. Bagi Jesse, kamarnya indah bagaikan istana. Jason memperlihatkan foto keluarga pada Jesse. Lalu mengajaknya untuk foto keluarga. "Sulit bagiku untuk mencarimu pangeranku. Kau berjanji tak akan meninggalkanku lagi." Jason menyentuh wajahnya, untuk menghilangkan rasa khawatir padanya. Dan mengucapkan selamat malam. Keesokan harinya Jason merasa bahagia. Dia membuat sarapan untuk Jesse. Tentu saja cinta bisa mengubah seseorang. Jesse pun mandi dengan gelembung sabun yang memenuhi seluruh ruangan. Setelah mandi, dia senang melihat dirinya dari cermin. Lalu kembali menggunakan kalungnya, dan kembali menjadi manekin. Jason panik karena dia kembali menjadi manekin. Bahkan memberikan pertolongan pertama padanya, tanpa mengetahui bahwa kalung itu adalah penyebabnya.
Jason membawanya ke restoran, dan menarik perhatian semua orang. Pelayan pun kebingungan dengannya. Pesanan ini untuk 1 atau 2 orang tuan. Jason tidak punya pilihan, lalu mengembalikan manekin itu kembali ke kantor. Tanpa diduga, sang penyihir pun ada di sana. Melihat wajah Jason mengingatkannya pada seseorang. Lokasi pertunjukan manekin bertepatan dengan tempat kerjanya. Penyihir menyuruh bawahannya untuk bersiap. Dia melepas topinya dan berbicara pada manekin itu. Sayangku, sebentar lagi kamu akan dibangkitkan. Dia mengetahui kalung terkutuk itu. Saat dia pergi, seorang staf ingin tahu tentang manekin ini. Dia mengincar kalung itu, kemudian memakai kalung itu, dan berubah menjadi manekin. Jessie pun kembali dibangkitkan, dan segera berlari. Ketiga bawahan sang penyihir menyadari hal itu. Mereka segera melapor ke penyihir. Dia pun marah. Cepat cari Jessie sekarang juga. Jessie kini berada di mall. Lalu membeli setiap barang yang dia lihat. Dia membayarnya dengan kartu kredit. Jessie membeli kosmetik kecantikan, lalu pergi ke toko fashion, untuk membeli pakaian dari kepala sampai kaki. Benar saja, seorang gadis dari 1000 tahun yang lalu, tidak bisa menahan pesona untuk berbelanja. Tagihan pun meroket dari kartu milik Jason. Jessie kemudian mengendarai mobil mainan di mall. Ini sangat menyenangkan. Jantungku berdegup kencang. Beruntung saat itu Jason menemukannya. Para bawahan penyihir pun menemukan mereka. Saat lari dari kejaran mereka, Jessie menabrak tumpukan produk yang ada di meja. Jason pun terjatuh, lalu menabrak jendela mall, dan memasuki jalan utama. Jessie tak tahu cara menghentikan mobil itu. Lalu pergi ke bawah truk kontainer. Sebelumnya, ketika Jason mencarinya, dia diserang oleh penyihir. Aku mengingatnya. Dia adalah Pangeran Williams. Sang penyihir mengubah rencananya untuk menangkap Jason. Jason segera melarikan diri. 3 pasukan penyihir mengejarnya. Tepat pada saat itu, dia hendak menyelamatkan sang putri. Setelah hari yang melelahkan, Jason masih mencari Jessie, lalu menemukan gadis itu sedang santai duduk di kamar. Jason merasa lega. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli semua ini? Saya membelinya dengan benda aneh ini. Saat ini, penyihir membawa polisi untuk menangkap Jason. Tidak peduli bagaimana Jason menjelaskannya. Tidak ada yang akan percaya dengannya. Sang penyihir segera ke kamar untuk mencari gadis itu. Lalu mengeluarkan kalung terkutuk itu. Memakaikannya pada Jessie. Kemudian dia menjadi manekin. Jason kini menyadari, kalung itu adalah sumber kutukan Jessie. Tapi tetap saja tidak ada yang percaya padanya. Lalu Jason dikirim ke penjara. Namun dia beruntung rekannya adalah anggota polisi. Sang rekan menolongnya keluar dari penjara. Dia pun membantu Jason untuk menyelamatkan Jessie. Jessie yang berubah menjadi manekin dipajang di pameran. Lalu Jason datang dari atas panggung. Duel antara pangeran dan penyihir berlangsung. Semua orang mengira itu adalah bagian dari pertunjukan. Saat Jason kewalahan, rekan kerjanya membantu Jason mengalahkan sang penyihir. Kemudian sang pangeran menang. Tuan Putri berhasil diselamatkan. Namun sang penyihir melepaskan tembakan, dan mengancam Jason agar melepaskan Jessie. Di bawah pengawasan para pengawal dia membawa pergi gadis itu. Dia telah mempersiapkan balon udara untuk melarikan diri. Jason dan yang lainnya segera mengejar dia. Mereka berhasil menyusul sang penyihir. Jason memegang kuat pada tali dan segera memanjat. Saat penyihir tidak memperhatikannya, Jason melancarkan pukulan padanya. Namun sang penyihir berhasil bertahan. Saat pertarungan semakin memanas, Jessie mengenakan kalung itu pada sang penyihir. Saat ini, mereka lolos dari bahaya. Manekin penyihir itu dijatuhkan dari balon udara, lalu hancur saat menyentuh tanah. Namun dipasang kembali oleh bawahannya, agar dipamerkan di museum. Dia tidak bisa menjadi manusia lagi. Dia adalah pria menyedihkan, dan menjadi seorang penjahat. Jason pun menjalani kehidupannya yang baru. Kisah pangeran dan gadis malang 1000 tahun lalu, kini berakhir dengan bahagia, bagaikan kisah dalam dongeng masa kecil. Cerita pun berakhir. Film ini berjudul Mannequin 2, On the Move. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.